Selamat siang untuk kelas 10 AK, di mana kita di sini bertemu untuk di pertemuan yang kedua ya. Dan Miss berharap di hari ini kalian masih tetap eksis untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Meskipun begitu berat yang harus kalian pelajari, namun kalau bagi Miss Ernest sebagai guru akuntansi, Miss Ernest sangat mencintai dengan mata pelajaran akuntansi. Karena apa? Karena mata pelajaran akuntansi ini dia lebih condong memicu kita untuk berpikir ya, berpikir hitung-hitungan. Jadi ada rumus-rumus yang harus kita temukan atau ada rumus-rumus yang harus kita ketahui sehingga kita bisa mengerti akuntansi ini. Jadi kita akan pelan-pelan untuk mengerti apa sih yang masuk ke dalam maksud akuntansi ya. Untuk itu, untuk hari ini Miss akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis dulu ya. Ekonomi bisnis hari ini itu tentang peluang ya. Kita bisa lihat di sini ada contoh, sepasang suami istri ingin pergi bersama-sama ke salah satu tempat wisata. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk sebesar 100.000. Jika tidak pergi bersama-sama, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan mendapat upah masing-masing 100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka. Jadi kita di sini membandingkan kalau misalnya dia pergi ke tamasya apa yang akan didapat, dan kalau misalnya dia tidak pergi ke tamasya apa yang akan didapat ya, peluangnya itu berapa. Nah di sini bisa kita lihat jawabannya adalah biaya transportasi. Tadi di atas kita bisa lihat ya, di soal itu ada 300.000. Terus tiket masuk tempat wisata itu ada 100.000. Terus biaya yang dibayarkan itu ada 400.000 ya, didapat dari 300 tambah 100. Penghasilan jika tidak bertamasya yaitu 200, kan masing-masing 100, berarti kalau 2 orang 200, berarti biaya bertamasya itu adalah 600.000. Jadi kalau misalnya mereka tidak bertamasya, maka peluang untuk pendapatan mereka itu adalah 200.000 ya. Jadi biaya yang dikorbankan bukan hanya biaya yang ternyata dibayar, tetapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh. Kenapa penghasilan jika tidak bertamasya itu masuk ke dalam pendapatan yang tidak diperoleh jika mereka jadi kenapa penghasilan jika tidak bertamasya itu dimasukkan ke dalam biaya yang tidak jadi diperoleh jika mereka bertamasya? Karena jika mereka pergi bertamasya berarti mereka tidak memperoleh pemasukan sebesar 200.000 itu ya. Tapi kalau jika mereka tidak bertamasya, maka mereka akan beroleh pemasukan itu 200.000 ya. Seperti itu. Biaya peluangnya tuh apa sih kalau misalnya mereka nggak pergi tamasya itu biaya peluangnya berapa? Kalau misalnya mereka pergi tamasya itu dapat biaya peluang nggak gitu. Yang selanjutnya adalah Suardono yang selama ini bekerja di sebuah restoran di kotanya memutuskan untuk berhenti karena ingin membuka restoran sendiri. Berikut adalah data-data yang diketahui tentang biaya pembukaan restoran. Gaji Suardono sewaktu bekerja adalah 6 juta per bulan. Restoran Goyang Lidah milik Suardono menempati lokasi di salah satu rumah milik Suardono yang selama ini disewakan dengan biaya 60 juta setahun. Modal membuka restoran Goyang Lidah berasal dari tabungan Suardono sejumlah 500 juta yang selama ini mendapat bunga 25 juta sebulan. Sementara itu, data yang didapat dari restoran Goyang Lidah adalah sebagai berikut, yaitu ada jumlah penjualan dari bulan Mei itu 850 juta, jumlah biaya bahan bulan Mei 350 juta, jumlah biaya gaji karyawan untuk bulan Mei 120 juta. Berdasarkan data-data tersebut, Anda diminta untuk menghitung laba akuntansi dari restoran Goyang Lidah ya, dari restoran Goyang Lidah untuk bulan Mei. Hitung pula laba ekonominya. Biaya peluang dari restoran Goyang Lidah tersebut untuk bulan Mei adalah
berarti kita hitung biaya peluangnya seperti apa. Jadi kita hitung kalau misalnya mereka kerja di perusahaan tuh gajinya berapa, tapi kalau misalnya mereka buka si Suwardono ini buka restoran, gajinya tuh juga berapa. Bisa kalian lihat perhitungan keuntungan untuk bulan Mei adalah sebagai berikut. Jumlah penjualannya itu 850. Benar ya, 850. Terus biaya-biayanya di saat dia membuka restoran itu adalah biaya bahan restoran 350 juta, biaya gaji karyawan 120 juta. Jadi totalnya untuk biaya-biayanya itu adalah 470. Jadi jumlah penjualan itu 850 juta dikurangi 470 juta, yaitu totalnya adalah 380 juta ya. Terus laba akuntansinya. Nah, biaya-biaya implisit yaitu gaji Suwardono per bulan itu 6 juta, sewa rumah Suwardono itu 5 juta, bunga modal itu ada 25 juta, berarti totalnya 36 juta, sehingga biaya laba dikurangi dengan laba akuntansinya dikurangi dengan total biaya-biaya implisit ya, sehingga laba ekonominya adalah restoran Goyang Lidah. Jadi seperti itu. Biaya peluang dari restoran Goyang Lidah itu adalah 36 juta. Didapat dari mana? Jadi kalau misalnya gini loh, misalnya kalau misalnya mereka tuh dia tuh buka restoran gitu kan, ini loh yang akan terjadi, dan ini juga yang tidak akan dia dapatkan gitu. Jadi yang dia tidak akan dapatkan 36 juta yang akan dia dapatkan jika memang dia tidak membuka restoran Goyang Lidah ya. Biaya peluang dari restoran Goyang Lidah ya. Jadi 36 juta itu dia dapatkan ya dari biaya-biaya implisit ya. Terus gajian yaitu gajian dapat jika Suwardono bekerja di restoran, sewa rumah per bulan 5 juta per bulan, dan bunga modal tabungan Suwardono 25 juta. Biaya peluang dalam hal ini adalah pendapatan yang tidak jadi didapat oleh Suwardono. Jadi biaya peluang itu adalah peluang itu adalah pendapatan yang tidak jadi didapat oleh Suwardono ya. Jadi biaya peluang itu adalah pendapatan yang tidak jadi diterima oleh Suwardono. Berarti pendapatan yang tidak jadi diterima oleh Suwardono itu adalah 36 juta, yaitu ada dari gaji, sewa rumah, serta bunga modal ya, sama seperti itu. Jadi Miss berharap itu aja penjelasan dari Miss. Tidak akan panjang lebarkan karena ini masih permulaan untuk kalian dalam proses perhitungan, maka itu kita pelan-pelan saja. Miss berharap kalian masih tetap eksis meskipun lelah gitu ya untuk mengerjakan akuntansi. Memang begitu banyak anak-anak siswa-siswi yang mengeluh tentang akuntansi, tapi jujur saya juga seperti itu awalnya, tapi akhirnya saya bisa mengerti dalamnya atau detailnya akuntansi ini harus seperti apa. Awalnya juga saya sempat menyerah untuk mempelajari akuntansi, apalagi apa yang saya pelajari di kuliah itu kan udah agak lama ya. Jadi semakin baru, semakin modern, pelajaran akuntansi pun akan semakin diperbarui gitu. Jadi yang kalian pelajari pun sebenarnya saya juga belum pernah terlalu dalam mempelajari ya. Namun saya juga tetap harus belajar, harus mengerti gitu seperti apa sih. Saya juga harus tetap mencari akar-akarnya akuntansi, begitu juga kalian. Makanya jangan pernah menyerah. Sebenarnya walaupun orang di luar sana berkata, wah akuntansi itu susah, sebenarnya akuntansi itu tidak susah, tetapi karena kaliannya saja yang tidak mengerti bagaimana mencari intinya, mencari dalam dari akuntansi ini. Dari kakak kelas kalian yang sudah lulus, mereka dapat mengerti seperti apa akuntansi itu, dalamnya seperti apa. Kalau misalnya sudah mengerti dalamnya seperti apa, kalian akan paham. Jadi kalau misalnya kalian kepo nih, kakak kelas saya siapa sih yang berakuntansi, dari angkatan yang pertama itu saya bisa jelaskan ya, pintar-pintar akuntansi. Angkatan yang kedua juga begitu juga, pintar-pintar akuntansi. Jadi anak akuntansi itu tidak menang cantik saja atau ganteng, tetapi juga mereka menang otak ya.
Terus angkatan yang ketiga kemarin juga itu unggul akuntansi, dan untuk kelas kalian yang kelas 12 sekarang itu juga unggul. Saya sebutkan saja namanya Jenny ya. Jenny itu juga pintar, Jenny itu siswa unggulan di kelas akuntansi 12. Terus untuk kelas 11 itu adalah Ulan ya, Ulan 11 akuntansi lembaga. Nah, untuk yang kelas 10 Miss Eros masih mencari. Ulan itu adalah siswa yang pertama kali yang Miss utus untuk ikut lomba LKS. Maka itu bayangin anak seorang siswa kelas 10 SMK sudah mempelajari mata pelajaran kelas 12. Kan betapa hebatnya. Berarti akuntansi itu bukan terkenal dari fisik si anak ganteng atau cantik, tetapi terkenal juga dari pikirannya, ketelitiannya, fokusnya ya, sama seperti itu ya. Jadi Miss Era sudah jelaskan, dan rata-rata yang masuk ke universitas itu adalah akuntansi ya. Rata-rata yang lebih banyak gitu mengejar beasiswa itu adalah anak-anak akuntansi ya. Nah, seperti angkatan pertama itu ada namanya Debbie ya. Itu angkatan pertama dia keterima di Universitas Untirta dengan jalur tes ya, dengan jurusan administrasi negara ya. Terus angkatan yang kedua juga banyak, angkatan yang ketiga juga banyak, bahkan angkatan yang kedua banyak yang sudah kerja di bagian perpajakan, banyak yang kerja di bagian accounting ya. Terus angkatan yang ketiga itu ada yang sudah kerja di bagian perpajakan ya, padahal baru lulus kemarin tetapi mereka sudah beberapa yang bekerja ya, bahkan ada yang sudah berwirausaha. Jadi kalau bisa bahkan ada yang dapat beasiswa di UGM ya dengan mengandalkan nilai raport. Maka itu dari kelas 10 kalian harus sudah mempelajari, harus sudah membuat nilai raport kalian bagus, sehingga nanti di kelas 3 kalian bisa ajukan ke universitas itu beasiswa. Dan saya tidak main-main dengan apa yang saya katakan, dan ini terbukti ya. Ada beberapa siswa yang bisa mendapat beasiswa hingga potongan 50% hanya karena nilai raport ya. Kalian bisa tanya dari kakak kelas kalian ya, yang baru lulus angkatan tahun ini adalah Ivoni, itu dari akuntansi, dan Federico itu dari multimedia. Ada beberapa orang lagi yang lainnya, tapi yang lebih unggul itu adalah mereka ya. Jadi Miss berharap kalian jangan main-main tentang nilai raport, karena raport bisa mempengaruhi kalian. Kalau misalnya kalian ingin mengurangi beban orang tua, bisa menggunakan nilai raport, yaitu dengan mendapatkan beasiswa ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Terima kasih.